Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair, selamat pagi semuanya. Kaifa halukum hadzal yaum? Bagaimana kabar kalian hari ini? Arju an takunu bi khairin daiman insyaallah. Bumuna harap semua selalu baik-baik saja insyaallah. Al-yaum sanata'allamu al-babus tsani. Hari ini kita akan belajar bab kedua, masih di bab 2, yaitu al-marafiqul madrasiyah, fasilitas sekolah. Dan pada kesempatan ini, fi hadhil hissah sanatarakkazu ila, kita hanya akan fokus pada al-kalam wal kitabah, yaitu kemampuan berbicara dan menulis tentang al-marafiqul madrasiyah. Ya ayyuhat tullab, anak-anak, hayya bina nabda dirasatana al-yawm bi qiraatil basmalah ma'an. Bismillahirrahmanirrahim. Istami'u al-video jayyidan. Ya ayyuhat tullab, anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama adalah mendemonstrasikan ungkapan atau dialog tentang fasilitas sekolah dalam bahasa Arab. Yang kedua, menyusun teks sederhana tentang fasilitas sekolah berdasarkan struktur bahasa Arab yang tepat. Al-awwal, yakni maharatul kalam. Yang pertama adalah kemampuan berbicara. Pada kemampuan ini, kalian akan mendengarkan sekaligus mempraktekkan dialog tentang al-marafiqul madrasiyah. Ya ayyuhat tullab, anak-anak, hunaka al-hiwar. Di sini terdapat sebuah dialog baina Hilyah wa Nadini, antara Hilyah dan Nadini. Istami al-hiwar jayyidan, dengarkan dialog ini dengan baik. Kemudian kita juga akan menerjemahkannya bersama-sama supaya bisa mengetahui maknanya. Hal antum musta'iddun? Apakah kamu semua sudah siap? Istami' jayyidan, dengarkan baik-baik. Hilyah, assalamualaikum. Nadini, waalaikumsalam. Ya Nadini, aina madrasatuki? Madrasati fi Malang. Hiya fi syari' Bandung, raqam 7, Madinatu Malang. Masmuha? Ismuha al-madrasatus sanawiyah al-hukumiyah wahid, Madinatu Malang. Nah, sekarang kita terjemahkan bersama-sama. Hilyah, assalamualaikum. Kata Nadini, waalaikumsalam. Ya Nadini, hai Nadini, aina madrasatuki? Di manakah sekolahmu? Madrasati fi Malang. Sekolahku di Malang. Iya fi syari' Bandung. Dia atau sekolahku di Jalan Bandung. Raqam 7, Madinatu Malang. Nomor 7, Kota Malang. Masmuha, apa namanya? Maksudnya, apa nama sekolahmu? Ismuha al-madrasatus sanawiyah al-hukumiyah wahid, Madinatu Malang. Namanya MTS Negeri 1, Kota Malang.
Nah, ini adalah lanjutan dari dialog tadi. Istami' jayidan, dengarkan baik-baik. Halil marafiqul madrasiyatu fi madrasatuki katsiratun? Na'am ya Hilyah, al-marafiqul madrasiyatu fi madrasati katsiratun. Minha idaratun wa bustanun wa hadiqatun wa hammamun wa sahatun wa sullamun wa ghurfatul isyraf wa ghurfatul haris wa ghurfatul sihah wa ghurfatul ra'isil madrasah wa ghurfatul mudarris wa ghurfatul syu'unil idariyah wa faslun wa qa'atun wa kanzun wa maghfarun wa masjidun wa ma'malun wa ma'hadun wa maqsafun wa maktabatun wa mal'abun wa maidanun wa mirhadun wa mis'adun. Qalat Hilyah, kasiratun jiddan, madrasatuki madrasatun kabiratun wa jamilatun. La ya Nadini, madrasatuki madrasatun kabiratun wa jamilatun aidan. Nah, sekarang kita terjemahkan. Halil marafiqul madrasiyatu, apakah fasilitas sekolah di madrasatuki, di sekolahmu? Katsirotun, ada banyak. Na'am ya Hilyah, betul Hilyah. Al marafiqul madrasiyatu, fasilitas sekolah fi madrasati, di sekolahku. Katsirotun, ada banyak. Minha, di antaranya idaratun kantor, wa bustanun taman, wa hadiqatun kebun, wa hammamun toilet, wa sahatun halaman, wa sulamun tangga, wa ghurfatul isyraf ruang bimbingan, wa ghurfatul haris ruang piket, wa ghurfatul sihah ruang kesehatan, wa ghurfatul ra'isil madrasah ruang kepala sekolah, wa ghurfatul mudarris ruang guru, wa ghurfatus syu'unil idariyah ruang tata usaha, wa faslun kelas, wa qa'atun aula, wa kanzun gudang, wa maghfarun pos satpam, wa masjidun masjid, wa ma'malun laboratorium, wa ma'hadun pondok, wa maqsofun kantin, wa maktabatun perpustakaan, wa mal'abun playground atau tempat bermain, wa maidanun lapangan, wa mirhadun WC, wa mis'adun lift atau elevator. Katsirotun jiddan, ada banyak sekali ya. Madrasatuki madrasatun kabiratun wa jamilatun. Sekolahmu adalah sekolah yang besar dan indah. La ya Nadini, enggak kok Nadini. Madrasatuki madrasatun kabiratun wa jamilatun aidan. Sekolahmu juga sekolah yang besar dan indah juga. Qalat Hilyah, Hilyah bertanya lagi. Ainal ma'hadu wa ainal masjidu ya Nadini? Di manakah pondok dan masjidnya he Nadini? Al-ma'hadu amamal madrasah. Pondoknya ada di depan sekolah. Wal masjidu amamal madrasati aidan. Dan masjidnya juga ada di depan sekolah. Oh, idzan al-ma'hadu wal masjidu mutajaniban. Oh, jadi pondok dan masjid berdampingan ya. Na'am ya ukhti, betul saudaraku. Baik, oke. Syukran ya ukhti, terima kasih saudaraku. Afwan, sama-sama. Hunaka al-hiwar baina Hilyah wa Nadini. Itulah tadi dialog antara Hilyah dan Nadini anil marafiq al-madrasiyah, tentang fasilitas sekolah. Ya ayyuhat tullab, al-an nastamir ila al-kitabah. Anak-anak, sekarang kita akan melanjutkan ke kemampuan menulis atau al-kitabah. Pada kemampuan ini, kalian harus bisa memahami kaidah nahwiyah yang berupa isim isyarah, na'at man'ut, dan mubtada' khobar untuk menyusun teks sederhana tentang al-marafiqul madrasiyah. Hal antum musta'idun?
Apakah kamu semua sudah siap? Istami' jayidan, dengarkan baik-baik. Anak-anak, tarkib atau tata bahasa yang akan kita pelajari yang pertama adalah isim isyarah atau kata penunjuk. Isim isyarah adalah isim atau kata benda yang dipakai untuk menunjukkan sesuatu, baik untuk jarak dekat maupun jauh. Nah, di sini perinciannya adalah yang untuk jarak dekat yang biasa digunakan dalam bahasa Arab adalah hadza dan hadhihi, yang artinya ini, ya. Nah, contoh kalimatnya ada hadza Mahmud. Hadza digunakan untuk mudzakkar, maka contohnya hadza Mahmud. Sedangkan untuk muannas yaitu menggunakan hadhihi. Contohnya hadhihi Mahmudah. Yang kedua untuk jarak jauh atau lil ba'id yaitu menggunakan kata zalika dan tilka. Kata zalika digunakan untuk mudzakkar. Mudzakkar itu yang tidak ada ta' marbutohnya, atau kalau manusia berarti dia laki-laki. Nah, contohnya zalika kitabun, itu buku. Sedangkan untuk mu'annas menggunakan tilka. Contohnya tilka mistorotun, itu penggaris. Nah, untuk keterangan tambahannya tentang isim isyarah, di sini ada contoh kalimat hadza faslun, artinya ini kelas, dan hadhihi ghurfatun, artinya ini ruangan. Kata faslun atau ghurfatun yang jatuh setelah hadza atau hadhihi tidak diawali al atau alif lam, sehingga diposisikan sebagai predikat dari hadza atau hadhihi, yaitu predikat atau sebagai subjek. Sedangkan contoh yang kedua ada hadzal faslu jamilun dan hadhil ghurfatu jamilatun. Artinya kelas ini bagus dan ruangan ini bagus. Kata faslun atau ghurfatun diawali dengan al, sehingga posisinya digandengkan dengan hadza atau hadhihi menjadi subjek, sementara yang jadi predikatnya adalah jamilun dan jamilatun. Kalian paham? Nah, kata bahasa yang kedua adalah na'at dan man'ut. Na'at adalah kata yang memberikan sifat atau karakteristik tertentu pada kata yang ada di depannya. Sedangkan man'ut adalah kata yang disifati. Na'at yaitu sifat atau karakter. Man'ut adalah benda yang diberi sifat atau yang diberi karakter. Contohnya sebagai berikut. Yang pertama, Ibrahimu tilmizun nasyitun. Artinya, Ibrahim adalah siswa yang rajin. Nah, analisa kedudukannya. Yang pertama, Ibrahim itu berkedudukan sebagai mubtada, atau dalam bahasa Indonesia disebut juga subjek. Siswa atau dalam bahasa Arabnya tilmizun itu sebagai man'ut atau yang disifati. Dan nasyitun adalah naatnya atau kata sifatnya, yaitu artinya rajin. Contoh yang kedua, Fatimatu tilmizatun nasyitotun. Fatimah adalah siswi yang rajin.
Fatimah berkedudukan sebagai mubtada, tilmidatun adalah man'ut, dan nasyitatun adalah na'atnya. Catatan yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, dalam bahasa Indonesia, na'at diposisikan dengan terjemahan kata yang titik-titik. Contoh, saya punya mobil yang bagus. Nah, di sini man'ut itu adalah mobil dan na'atnya atau sifatnya adalah yang bagus. Contoh yang kedua, Faruk adalah siswa yang rajin. Yang disifati apa? Siswa. Dan yang menjadi sifatnya apa atau naatnya apa? Yaitu yang rajin. Catatan yang kedua, naat harus sesuai dengan man'ut dari sisi jenis kelamin, mudzakkar dan muannasnya. Jadi, contoh yang di atas seperti tilmidatun nasyitatun. Itu adalah contoh yang benar. Tilmidatun itu mu'annas, nasyitatun itu juga mu'annas. Nah, contoh yang nomor 1 tadi, tilmidun nasyitun. Tilmidun itu mudzakkar, maka nasyitun juga harus mudzakkar. Lain itu tata bahasa atau tarkib yang ketiga adalah mubtada atau isyarah dan khobar yang berupa na'at atau dzaraf makan. Sebagaimana sudah disebutkan di bab 1, mubtada adalah kata benda atau isim yang berada di awal kalimat dan berkedudukan sebagai subjek. Sedangkan khobar adalah kata yang pasti jatuh setelah mubtada dan berkedudukan sebagai predikat. Di bab 2 ini, mubtada difokuskan dalam bentuk isim isyarah dan khobarnya dalam bentuk na'at atau dzaraf makan. Yang pertama, mubtada yang berupa isyarah ditambah dengan khobar dari na'at. Contoh yang pertama, hadzal hammamu nadhifun. Kamar mandi ini bersih. Dzalikas sahatu wasi'atun. Hadhihi sahatu wasi'atun. Halaman ini luas. Dzalikal maqshafu jadidun. Kantin itu baru. Tilkal maktabatu kabirutun. Perpustakaan itu besar. Keterangannya, yang pertama, kata yang bercetak tebal berkedudukan sebagai mubtada atau subjek. Nah, perhatikan kata yang bercetak tebal berarti hadzal hammamu. Lalu, kata yang bergaris bawah berkedudukan sebagai khobar atau predikat dengan bentuk kata sifat atau naat. Coba perhatikan kata nazifun. Nazifun, dia kedudukannya sebagai khobar dan berupa naat atau kata sifat. Yang ketiga, struktur contoh-contoh di atas adalah mubtada ditambah khobar yang berupa kata sifat. Susunan ini harus ada kesesuaian antara mudzakkar atau muannasnya. Khobar yang berbentuk kata sifat ini, huruf akhirnya dibaca dhammah. Karena apa? Karena dia dibaca rofa. Maka alamat rofanya, karena dia merupakan mufrad atau tunggal, alamat rofanya adalah dhammah. Lain itu, telaah dan analisis contoh. Berikut ini merupakan contoh yang salah dari mubtada dan khobar. Contoh kalimatnya, tilkal ghurfatu shaghirun. Nah, di manakah letak kesalahannya? Yaitu pada kata shaghirun. Harusnya shaghiratun karena al-ghurfatu berbentuk muannas.
yang benar menjadi tilkal ghurfatu shaghiratun. Contoh yang kedua, contoh yang salah adalah dzalikal bustanu wasi'atun. Kata wasi'atun yang benar harusnya adalah wasi'un, karena al-bustanu merupakan muzakkar. Maka contoh yang benar adalah dzalikal bustanu wasi'un. Nah, selanjutnya yaitu mubtada yang berupa isim isyarah ditambah khobar yang berupa dzaraf makan atau kata keterangan tempat. Contohnya yang pertama, hadzal kanzu fil idarah. Hadhil qa'atu 'alal maktabah. Dzalikal maidanu amamal ma'mal. Tilkal ghurfatu bainal masjidi wal ma'hadi. Keterangannya, kata yang bercetak tebal berkedudukan sebagai mubtada atau subjek. Mana yang bercetak tebal? Contohnya tadi, hadzal kanzu. Nah, hadzal kanzu berarti berkedudukan sebagai mubtada atau subjek. Kata yang bergaris bawah berkedudukan sebagai khobar atau predikat dengan bentuk kata keterangan tempat. Nah, di manakah dia? Nah, di sini fil idarah. Nah, kata fi itu merupakan keterangan tempat. Jadi predikatnya atau khobarnya itu berupa kata keterangan tempat. Struktur contoh-contoh di atas adalah mubtada ditambah khobar yang berupa kata keterangan tempat. Khusus susunan ini tidak harus ada kesesuaian antara muzakkar atau muannasnya. Setiap kata yang jatuh setelah ada watul jar atau huruf jar atau dzaraf makan atau keterangan tempat, maka huruf akhirnya dibaca kasroh. Lihatlah sekali lagi contoh di atas, fil idaroti. Kalau di situ tidak ada fi, maka bunyinya al-idaratu. Tapi karena di sana ada fi, maka menjadi fil idarati. Begitu pula dengan alal maktabati, amamal ma'mali, bainal masjidi, wal ma'hadi. Nah, itu harus berupa harokat kasroh karena dibaca jar. Telaah dan analisis contoh. Di sini ada contoh yang salah. Yang pertama, hadzal ghurfatu fil ma'hadi. Kata hadza harusnya berupa hadhihi karena al-ghurfatu merupakan muannas. Maka contoh yang benar adalah hadhil ghurfatu fil ma'hadi. Nah, contoh yang salah yang kedua ada hadhil madrasati janibal masjida. Nah, kata al-masjida harusnya dibaca al-masjidi dengan harokat akhir kasroh karena berada setelah dzaraf makan. Manakah dzaraf makannya? Kata janiba itu merupakan dzaraf makan. Pembenarannya menjadi hadhil madrasati janibal masjidi. Selanjutnya, tata bahasa yang terakhir yang akan kita pelajari hari ini adalah kata tanya aina, artinya di mana, min aina, dari mana, ila aina, kemana. Aina digunakan untuk menanyakan posisi suatu benda atau seseorang. Min aina digunakan untuk menanyakan asal atau dari mana datangnya suatu benda.
Ila aina digunakan untuk menanyakan lokasi yang akan dituju, artinya kemana. Nah, itu dia tadi penjelasan dan materi kita hari ini, yaitu tentang dialog yang berkaitan dengan fasilitas sekolah dan berbagai macam kaidah atau tata bahasa yang harus kalian pelajari untuk bisa menggunakan atau menyusun teks sederhana atau kalimat sederhana yang berkaitan dengan tema fasilitas sekolah atau al-rafiqul madrasiyah. Selanjutnya di sini ada tugas. Tugas yang pertama yaitu tentang isim isyarah atau kata tunjuk. Ikhtar as-sahih mimma bainal qausaini. Pilihlah satu jawaban yang benar dari kata-kata yang ada di dalam kurung. Nah, contoh yang pertama, haza titik-titik ada ghurfatun, idarotun, sahatun, hammamun. Manakah jawaban yang benar? Pilih satu kata saja, kemudian kalian lingkari. Jadi, supaya kalian bisa menjawabnya, harus menulis semua soal dari nomor 1 sampai nomor 5. Kemudian, kata yang ada di dalam kurung, kalian pilih satu yang paling benar, lalu kalian lingkari. Tugas yang kedua adalah tugas yang berkaitan dengan naat man'ut atau kata sifat. Nah, di sini seperti dengan tugas yang pertama tadi, kalian pilih saja satu kata yang paling benar yang ada di dalam kurung, kemudian kalian lingkari. Jadi, soal dan jawaban harus ditulis semua di buku, nanti satu saja jawaban yang paling benar yang kalian lingkari. Nah, kalau sudah mengerjakan tugasnya, nanti kalian kumpulkan di classroom bahasa Arab kelas masing-masing. Jangan lupa beri nama dan nomor absen. Fahimtu? Sudah paham ya? Ya ayyuhat tulab, anak-anak, rubbama kafaituhuna min kalami. Cukup sekian yang bisa Bu Muna sampaikan. Ayyamina nakhtatim dirasatana al-yawm bi qiraatil hamdalah ma'an. Alhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazilan ala husni ihtimamikum. Terima kasih banyak atas perhatian kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.